Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, itu begitu pendapat. Kedua, apakah emas saja bagian daripada harta tidak terhitung? Orang yang mempunyai miliaran atau standar miliaran, misalnya rumahnya harganya miliaran untuk bermobil, apakah cuma emas atau perak tadi? Baik, Masya Allah. Wah, ini luar biasa. Memang pertanyaan itu bagus sekali, Pak, ya. Karena ada orang emas perak tidak seberapa, tapi rumahnya 3 miliar, 4 miliar, perusahaannya, rukonya dan sebagainya, mobilnya banyaknya, mobil Alfa sekian, mobil ini. Kalau dihitung deh, ya puluhan bahkan ratusan miliar. Tapi dia tidak punya emas dan perak, bahkan mungkin dia tidak punya tabungan. Ya, dia tidak punya tabungan, tapi mungkin rumahnya besar. Maka inilah bedanya, Pak, pajak dengan zakat. Kalau pajak berbeda dengan zakat, yang kena objek zakat itu tidak semua jenis aset. Rumah yang ditempati untuk kebutuhan langsung sebagai pribadi dan tidak bergerak, itu rumah, Pak. Ditempati untuk kebutuhan hari-hari, meskipun nilainya 4 miliar, tidak termasuk zakat, karena untuk kebutuhan hari-hari. Beda kalau bapak membangun perumahan lalu dibisniskan, atau rumah itu dikontrakkan menghasilkan, maka dia berbeda. Kalau kebutuhan sama dengan mobil bapak pakai, ya, kalau pajaknya dibayar tiap tahun, kalau zakat, Pak, tidak. Karena mobil itu kebutuhan kendaraan memang hari-hari. Beda kalau bapak rental, atau bapak memang persewakan, atau bapak memang jual beli mobil. Mobil yang dipakai tidak. Yang penting jangan mengakal-akali Allah, bahwa setiap mau jatuh tempo zakatnya yang mau masuk haul, beli lagi mobil, beli lagi rumah, atau mau mengalihkan supaya tidak bebas zakat, Pak. Iya, Nabi bilang, nah, karena Allah Ta'ala patolotoloika, tidak mungkin. Allah tahu siapa yang mengalihkan itu. Bumi bangunan kita tidak kena zakat, Pak, tidak kena. Kalau itu sebagai sebuah pajak, ya pajak kena. Kalau pajak sekarang di mana? Tanah kosong, harus dibayar PBB-nya. Kalau zakat tidak, Pak. Islam itu sangat menganut yang disebut dengan keadilan dan proporsional. Tidak semuanya harta kita itu, insyaallah, Pak. Jadi zakat yang menjadi standarnya itu adalah emas, karena itu aslinya, Pak, begini. Emas itu dijadikan standar. Itu emas itu dinar, dinar itu bundar, bundar itu sebenarnya, Pak, filosofinya menggelinding. Menggelinding itu berputar, berputar itu menghasilkan. Aslinya zakat sebenarnya, Pak, yang menghasilkan sesuatu supaya bisa yang diputar, yang ada, supaya ada syukur nikmat. Ketika kita dapat nikmat, ya dibagi, niat bagi dan seterusnya bagi. Makasih banyak, Pak. Yang kedua, kalau Quran itu turun pada Lailatul Qadar, berarti sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar. Ya, beda Lailatul Qadar tadi dengan nuzul Quran. Kalau nuzul Quran berarti turunnya Quran. Kalau qadar, Pak, malam kemuliaan. Kenapa menjadi mulia disebut qadar? Salah satu sebabnya pada saat itu menjadi mulia adalah prosesi wahyu secara perdana. Dan itulah hebatnya, Pak. Apapun yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Malamnya disebut qadar, mulia. Tempatnya yang menerima itu Mekah, 100.000 kali di Mekah itu, Pak, nilai salat tadi di sini
Di Mekah itu Pak sama 100 satu kali, 100.000 kali kayak sholat di sini baru sama, karena Quran yang turun. Di Madinah 1000, itu karena prosesi tempat turunnya Quran. Jibril imamul malaika, imamnya malaikat, diangkat mulia, bahkan dia disebut ar-ruh karena dia yang mengawal ini Quran. Nah kemudian Rasulullah imamnya para nabi, dia menerima. Kita umat paling terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga karena ada Quran. Tidak ada orang hina Pak kalau bersentuhan dengan Quran, tidak ada, akan pasti mulia. Jadi Lailatul Qadar tetap tiap tahun. Dari 85 pendapat di kalangan para ulama itu ditulis di kitab syarah kitab Fathul Bari, banyaknya pendapat itu Pak. Kapan itu Lailatul Qadar? Itu banyak sekali pendapat, tetapi saya memiliki kuatkan tiap tahun di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Cuma sekarang ini ya saya melihat peluangnya Lailatul Qadar itu full 10 malam Pak. Karena tadi malam 23 itu yang setara hari Senin, yang setara hari Selasa sebentar. Jadi Senin dan Selasa dapat, Rabu dengan Kamis dapat. Ya, ganjil semua Pak. Jadi bagus dong kalau berbeda. Dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau ini 10 malam bapak-bapak tidak dapat juga salah satunya, ya Nur Laila Qadri Mami didapat. Masa tidak bisa dapat 10 malam terakhir itu? Yang penting beribadah, kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa beribadah di 10 terakhir pasti tidak dapat. Pasti tidak dapat Pak, insyaallah. Saya kira begitu Pak ya. Bagaimana ciri Ustaz dapat? Ya. Bagaimana ciri-cirinya dapat itu? Bagaimana ciri-cirinya dapat? Insyaallah Quran dan hadis itu tidak terlalu memperinci, tapi yang paling ada ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Pak. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar adalah innal hasanat al-hasanatu ba'daha. Semakin lembut hatinya, mudah memaafkan, turun koro-koroan sudah Ramadan, hilang rasa sekek dan bakhilnya sudah Ramadan, kecintaan dan kenikmatan kepada syariat semakin meningkat, nikmat beribadahnya itu meningkat sesudah Ramadan, karena Allah sudah sentuh dia dengan kebaikan di malam Qadar itu. Jadi minta tolong Pak, jangan terlalu prediksi itu misalnya air membeku di kulkas, di kolam. Kalau membeku di kulkas biasa aja. Tapi kalau membeku di kolam, jangan ciri-ciri itu. Misalnya malam ini begini. Kalau saya Pak tidak terfokus di situ. Kita paling rasakan ada suasana itu mudah air mata mengalir, ada rasa takut, mudah sekali dirasa memaafkan. Ingin sekali saya dirasa membagi, ingin dirasa bersahabat dengan orang, tidak ada dirasa rasa benci dan itu ciri-ciri Pak Lailatul Qadar. Bukan yang dapat Lailatul Qadar tiba-tiba yang gelap bisa kelihatan terang, yang tiba-tiba bisa tahu biar sembunyi di belakang. Itu bukan dapat Lailatul Qadar Pak, dapat iblis, dapat setan itu. Ya, seperti itu Pak.